Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini kami ada dalam rumah-Mu dan Engkau akan menyertai kami dan memberkati kami. Hari ini Tuhan Yesus, lawat kami. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir. Dan biarlah hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, buat supaya kami mengerti dengan benar kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Dan saudara perhatikan baik-baik. Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Kalau sudah dapat, saudara perhatikan baik-baik. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan dibuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita ulang sekali lagi. 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Haleluya. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, saya ingin supaya hari-hari ini saudara, kehidupan saudara dan saya menjadi berkat bagi semua orang. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kita mau supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi semua orang, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan. Yeremia 29 ayat 7, ayat ini menjelaskan tentang kondisi orang yang tertawan dalam sebuah kota. Kondisi orang yang tertawan dalam sebuah kota adalah sebuah kondisi yang tidak nyaman, karena tidak terbiasa dengan situasi kota. Namun Tuhan berkata, usahakanlah. Artinya tetap menjadi berkat walaupun saudara ada di kota ini. Tapi saudara harus menjadi berkat. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, keadaan ini yang membuat pada waktu kita berada dalam pembuangan, kita merasa bahwa, waduh, kok saya bisa ditempatkan di kota Solo ini ya. Tuhan, kalau mau saya maunya di Jakarta. Tuhan, kalau mau saya mau di Surabaya. Tuhan, kalau mau saya mau di Manado atau di mana. Tapi kenapa Tuhan tempatkan saya di sini? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan apapun kita harus menjadi berkat bagi kota ini. Katakan amin. Jenny jauh-jauh dari Medan ada di Solo. Saya jauh-jauh dari timur ada di Solo. Ibu Heni jauh-jauh dari Manado ada di Solo. Artinya Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi saudara dan saya. Katakan amin. Kita harus menjadi berkat atas kota ini. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, bagaimana supaya kita menjadi berkat? Yang pertama, jangan menjadi orang yang egois. Orang yang egois tidak menjadi berkat karena hanya memikirkan dirinya sendiri. Mari kita baca Amsal 30 ayatnya yang ke-15. Amsal menggambarkan tentang orang yang egois ini. Amsal 30 ayatnya yang keberapa? 15. Si Linta mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita jangan egois, jangan hanya memikirkan yang penting gereja kita. Oh Pak Ronald, yang penting hidup kita. Oh Pak Ronald, yang penting komunitas kita. Enggak Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini berkata bahwa orang yang egois sama halnya dengan Linta. Semuanya hanya untuk dirinya sendiri. Tanda-tanda kalau orang yang sudah egois itu, dia semuanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan orang lain. Makanya kalau di rumah
Di rumah ada satu anak yang suka datang ke rumah. Dia datang ke rumah untuk dia daring dari rumah. Saya selalu bilang anak saya, kalau anak saya itu, saya bilang gini, Le, perhatikan, dia teman, tapi walaupun sudah terbiasa, tapi namanya datang di rumahnya orang, ya kita harus layani dengan baik. Saya nggak mau menciptakan orang-orang yang egois di rumah. Nanti kalau orang yang egois itu tandanya itu ada tanda-tanda di rumah saya. Orang egois, sendiri hidupnya, tidak mau keluar gabung dengan orang lain. Itu tanda-tanda orang yang egois. Pokoknya dirinya sendiri. Nanti sebentar kalau ada di sebelah tetangga sebelah kamarnya lagi telepon, dia banting-banting di sebelah. Itu orang egois loh, saudara. Dan orang egois itu tidak masuk dalam kerajaan sorga. Orang egois itu kecenderungan itu rendah diri. Tahu rendah diri? Ya itu dia menyembunyikan tuh. Orang yang nggak percaya diri itu egois itu. Mengasihani dirinya sendiri. Kalau saya dulu seperti itu, tapi sekarang enggak. Saya selalu memperhatikan, makanya saya bilang, bangun empati saya. Empati saya harus dibangun. Saya tidak sekedar simpati dengan orang, tapi empati. Maksudnya, bisa mengetahui apa yang sedang dia alami. Itu yang lebih bagus. Jangan egois. Bilang di sebelahmu, jangan egois. Bilang, jangan egois. Bilang sekali lagi, jangan egois. Bilang, jangan seperti lintah. Semua dirinya sendiri yang dipikirkan. Tidak ada orang lain yang dipikirkan. Yang penting aku nyaman. Enggak. Namanya kita hidup berkomunitas, kita hidup berjemaat, semuanya kita harus merasakan saling membutuhkan seorang dengan yang lain. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini kita jangan menjadi orang yang egois. Itu yang pertama. Yang kedua, peduli dengan orang lain. Ibu Jenny baca Mazmur 41 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Peduli dengan orang lain. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat keluarga kita susah, kalau kita melihat ada tetangga kita susah, atau kalau kita melihat ada jemaat kita susah, mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai peduli. Jangan kita, itu bukan urusanku, itu urusan Pak Ronald. Ada jemaat yang sakit, itu urusan Pak Ronald, jangan urusan yang lain. Enggak, kita harus sama-sama peduli Bapak Ibu Saudara. Seperti Mazmur, mari kita perhatikan. Mazmur 41 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari baca. Bu Jenny. Mazmur 41 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpinan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Nah, katakan amin. Saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia waktu celaka. Artinya Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, pada waktu kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita, itu kita sudah mulai memupuk rasa empati yang tinggi dalam hidup kita. Kita harus menjadi berkat, amin. Saya punya teman saya ini dulu dia kerja di pabrik, tetapi sudah pensiun dini. Kemudian orang ini sangat sederhana sekali, dia ibu-ibu, orangnya sangat sederhana sekali. Dia sangat peduli. Dan orang ini peka sekali Bapak Ibu Saudara. Dia peka sekali. Bukan karena dia sering bantu saya, enggak. Tapi dia mulai belajar untuk mulai peka mendengar suara Tuhan. Dia mulai peduli dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia tidak hidup, padahal dia juga kekurangan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia mulai dia mulai peduli dengan semua orang. Nah, pada waktu saya melihat tingkat progres orang ini, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Orang ini mengalami yang namanya perkembangan di dalam Tuhan. Dia mulai mengalami sesuatu yang luar biasa. Dibilang, Pak, saya kok gak bekerja kok, tetapi kok Tuhan berkati saya. Kadang-kadang apa yang belum saya pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Saya bilang itu luar biasa. Latih terus kepekaannya di dalam Tuhan. Tadi malam dia bilang dia gak bisa ngomong, tapi pada waktu dia bertemu dengan orang, saya bisa ngomong, Pak. Dia sering tanya firman dengan saya, dan saya senang orang ini mau belajar. Itu teman saya yang pertama. Teman saya yang kedua, itu saya selalu bilang dengan teman saya yang kedua itu, ayo mari peduli dengan orang lain. Jangan hanya karena kita sudah hidup mapan kita tidak peduli dengan orang lain.
Tetapi pada waktu dia mulai peduli dengan orang lain, saya percaya sedikit apapun yang kita berikan untuk orang lain, jangan kita mengharapkan kembali. Pasti Tuhan akan menjawab, membalas dengan berkat yang berkelimpahan. Amin. Memberi saja Bapak Ibu Saudara. Orang kalau memberi itu jangan bilang gini, kalau aku memberi kira-kira dia berkati aku enggak? Kira-kira ada berkat balik enggak? Enggak. Tapi seperti firman Tuhan yang tadi katakan Mazmur 41 ayat 1 sampai 3, Tuhan akan meluputkan kita. Kita akan dikatakan berbahagia pada waktu kita memperhatikan orang-orang yang lemah. Kita akan dikatakan orang yang berbahagia. Amin. Saudara mau berbahagia? Pedulikanlah orang lain. Jangan hanya diri kita sendiri, pedulikan orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat? Yang ketiga, berbagi dengan apa yang kita miliki. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kok gak ada amin? Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya selalu bilang begini, kadang-kadang saya juga kekurangan. Bulan-bulan ini saya juga kekurangan. Saya harus akui bahwa bukan kekurangan karena kekurangan bukan karena kecerobohan, enggak. Karena kekurangan karena saya banyak membantu orang. Tetapi saya kadang-kadang juga mumet. Aduh Tuhan, ini masih 1 minggu lagi. Makanya sebentar saya minta duit di oma-oma jam. Aduh ini masih 1 minggu lagi. Gimana Tuhan? Saya mulai berpikir. Tetapi saya selalu tanam dalam hati saya, berbagi dengan orang lain apa yang kita miliki. Mungkin kita gak punya duit, kita gak bisa kasih orang duit. Kita bisa mengkasih orang itu hanya doa saja. Berbagilah. Kamu bisa apa? Kamu berbagi. Ini yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang di tengah kekurangan dia tidak bisa memberi untuk orang lain. Tetapi mari kita belajar. Kadang-kadang kita juga butuh, tetapi Tuhan gerakan, mari kita memberi. Saya berulang-ulang kali Bapak Ibu Saudara, saya kadang-kadang protes. Tuhan bilang ada di dompetmu masih ada berapa. Saya bilang gini, waduh, kalau saya sudah kayak gitu, saya sudah pikir tuh, secara logika saya sudah pikir tuh, kalkulator saya mulai jalan. Tuhan, kalau saya memberi untuk orang itu, lah saya nanti makan apa? Saya akan gimana? Semakin saya berbicara saya mau apa, saya mau makan apa, semakin Tuhan katakan beri. Jantung dung. Tetapi Bapak Ibu, apa yang saya ambil? Saya mulai belajar taat. Berbagi dengan apa yang saya miliki. Kadang-kadang saya angkat dari dompet ini dengan aduh, Tuhan. Tapi saya mau belajar taat. Saudara, kadang Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Tidak pakai lama. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya selalu bilang, kalau kita memberi jangan tunggu kaya. Memberilah saat-saat ini di tengah kekurangan. Mungkin masa pandemi corona ini orang bilang cari duit susah. Memang cari duit susah. Yang saya tahu, pada waktu kita berada dalam tingkap langit yang terbuka, kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan, kita memberikan perpuluhan, kita membantu orang-orang susah, orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Tetapi pada waktunya, Tuhan akan melihat dari surganya yang kudus dan Dia akan memberkati saudara dan saya tepat pada waktunya. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara miliki hari-hari ini? Waktumu berikan kepada Tuhan, tenagamu berikan kepada Tuhan. Apa? Investasikanlah hal-hal yang baik untuk kerajaan surga. Itu yang perlu supaya kita menjadi berkat untuk kota ini, untuk gereja ini, dan untuk jemaat ini. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat? Yang terakhir, jangan eksklusif. Amsal 13 ayatnya yang ke-20. Amsal 13 ayatnya yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak,
Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya ulang sekali lagi, siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Saudara, jangan eksklusif. Makanya saya bilang, jangan ada yang bangun kubu di gereja ini. Kita semua satu keluarga. Katakan amin. Ada satu susah, mari kita doa bareng-bareng. Saudara mungkin tidak bisa jenguk di rumah sakit, tapi tugas kita, mari kita doa. Orang yang eksklusif, orang yang suka kumpul dengan orang yang sama, yang mau selaras dengan dia. Bangun tembok, kalau sudah eksklusif, pasti ujung-ujungnya ngomongin orang. Halo? Makanya Bapak Ibu Saudara, bergaulah dengan orang bijak. Saya selalu bilang, kadang-kadang kita salah. Kita lebih cenderung di luar daripada di dalam. Coba lihat anak-anak zaman sekarang. Kalau dia kumpul dengan temannya, bisa berjam-jam loh. Duduk ngolor ngidul di sana, ngomong semau. Kalau dengan temannya, dia bisa curhat. Tapi kalau dengan orang di dalam rumah, boro-boro curhat Bapak Ibu Saudara. Kalau disuruh aja Arum, coba bersihin. Seto. Handphone lebih penting daripada suruhan orang tua. Aneh loh kadang-kadang ini loh. Angel, ayo bersihkan rumah. Seto, lagi banyak tugas tuh. Yanti, bersihkan dapur. Seto. Yanti cuci gelas. Seto. Makanya Bapak Ibu, bukan saya larang saudara tidak usah bergaul. Tapi firman Tuhan bilang, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Kalau kita bergaul dengan anak jalanan, kita jadi anak jalanan. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak berpendidikan, yaitu kita akan jadi tidak ada orang berpendidikan. Makanya saya bilang, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaanmu yang baik saat ini dengan teman-teman yang tidak minum, tidak merokok, yaitu pertahankan. Jangan engkau duduk berkumpulan dengan perkumpulan pencemooh, pemabuk di sana, perokok di sana. Lama-lama engkau juga jadi pemabuk, perokok. Halo, gak enak ya? Makanya jangan eksklusif Bapak Ibu Saudara. Saya lebih senang kalau ngumpul-ngumpul kita bareng, kita saling membangun. Ngecek bareng, itu enak. Gak ada tersinggung kan, karena kita keluarga kan. Jangan kita campur urusan orang lain. Saya kemarin tuh nasihatin. Ini yang orang-orang yang rumah tangga ini sudah cerai. Kalau masih di rumah tangga, itu semuanya baik. Begitu mereka cekcok dan mau cerai, itu istrinya punya kejelekan semua. Ada suaminya punya kejelekan, jadi saling beradu kejelekan. Saya kadang-kadang gak suka seperti itu. Apalagi saudara yang pacaran tuh loh. Kayak Angel, Yanti, siapa lagi yang pacaran? Natalia, Mbak Midori, yang masih pacaran itu. Dengar ini yang wanita-wanita. Jangan kasih bagian tubuhmu digrepek-grepek sama laki-laki. Nanti kalau nggak jadi, kamu pacaran dengan orang lain, dia nanti cerita ke temannya. Kamu tahu nggak? Itu waktu pacaran dengan aku, udah tak cium-cium loh itu. Sudah tak grepek-grepek loh buat dadanya loh. Sudah tak pegang-pegang loh semua loh. Kamu akan jadi wanita murahan. Makanya kalau saya nggak mau seperti itu. Kalau saya punya anak yang betul-betul mau jadi anak, ikut aturan main. Saya bilang dengan Lukas, kalau mau pacaran, saya senang orang tuanya pacarnya itu nggak kasih ketemu Lukas dengan perempuan, dengan pacarnya, karena ada corona. Itu bagus, itu orang tua yang bagus. Kalau orang tua yang nggak bagus, itu dia mau ketemu saja. Setiap hari Lukas keluar mau ketemu sama perempuannya. Itu orang tua nggak bagus. Orang ada corona kok mau keluar. Tapi kalau orang tua yang bagus, ketemunya pakai ritme. Ini kejadian loh. Makanya hari-hari ini saya mau supaya mengajarkan saudara kebenaran firman Tuhan harus jadi berkat. Jangan kalau sudah dilarang, saudara bilang, aduh di tempatnya Pak Ronald gak enak ya, kok firmannya begini, kok dilarang A, dilarang B. Orang bijak bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Amin. Kalau saya tidak mengajarkan kebaikan kepada saudara sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan, saya salah sebagai gembala. Harus tahu kebenaran aturan mainnya gimana.
Makanya hari-hari ini saya selalu bilang dengan Tuhan, Tuhan, paling tidak jadikanlah anak-anak yang ada di gereja yang saya pimpin, ini anak-anak yang takut akan Tuhan, supaya pada waktu mereka menikah, rumah tangganya diberkati Tuhan. Pada waktu mereka mulai jalan di altar, mereka mulai, itu adalah ciuman pertama disaksikan oleh hamba Tuhan, bukan sudah ciuman kedua, ketiga, keempat. Makanya saya bilang, jangan terlalulah kayak begitulah. Anak-anak muda zaman sekarang, orang tua ngomong tuh dengar, kadang sakit, tapi belajar untuk dengar. Gak ada orang tua yang mau membawa anaknya itu ke jurang, enggak. Semua orang tua mau bawa anaknya benar. Mungkin cara penyampaiannya yang kadang-kadang kita tidak bisa terima. Tapi saya selalu bilang gini, jangan respon salah, Le. Di saat engkau respon salah, gak jadi. Tapi kalau kadang-kadang harus mengorbankan perasaanmu untuk sesuatu yang baik. Kadang-kadang saya mengorbankan perasaan saya untuk sesuatu. Saudara, kemarin saya jatuh dengan motor di depan situ. Makanya tangan saya seperti ini lagi. Saya lagi urus mau baptisan itu. Mantunya Oma Tuti itu tanggal 4 mau baptisan. Sama ini calonnya Danar. Mau dibaptis tanggal 4. Saya naik motor Satria. Tiba-tiba serok, tangannya belum kuat. Saya aduh. Yang tadinya saya nggak marah jadi marah, Bapak Ibu Saudara, karena jatuh siang-siang. Sakit tangan saya sampai hari ini, ngut-ngat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang saya ambil, saya mau melakukan bagian yang terbaik. Sebenarnya kan saya bisa juga, saya nggak usah pergi booking Hotel Asia, kolam renangnya itu jam 2 baru bisa dipakai. Tapi karena saya tahu ini tanggung jawab yang Tuhan berikan, saya harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya harus menjadi berkat. Siang-siang Saudara. Makanya pulang itu tangannya saya agak sedikit ini. Di rumahnya Oma tidak bereaksi. Begitu pulang sampai di rumah, iringlah Tuhan dalam terang. Dia mulai anyut nyat. Mau panggil tukang pijit, mikir dana. Wow. Mau pergi terapi, mikir dana. Saya bilang, Tuhan, saya korbankan ini dulu. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya mulai ambil waktu, saya mulai tenang. Tenang dulu dengan Tuhan, tenang dulu. Dia sakit, saya tenang. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini, mari kita jaga pergaulan kita. Kita jadi orang yang bisa menjadi berkat. Jangan jauh-jauh dulu, dalam keluarga kita dulu. Jadi berkat bagi suami kita, jadi berkat bagi istri kita, jadi berkat bagi anak-anak kita. Di dalam komunitas kita sebagai GBI Keluarga Imam Matrajani, kita seorang dengan yang lain menjadi berkat. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah mau mencampuri urusan orang. Kepo, apalagi kepo itu saya nggak pernah. Ya saya memang modelnya kayak begini. Kalau saya ngomong apa adanya. Tidak ada apanya, enggak. Saya ngomong apa adanya. Untuk itu hari-hari ini jangan menjadi eksklusif. Bilang di sebelah, hei, jangan jadi eksklusif. Amin. Jangan jadi eksklusif. Kalau ada kesempatan kita kumpul bersama. Ini hari Kamis, saya sudah mulai. Hari Kamis ada doa di sini. Semua pelayan Tuhan diwajibkan untuk ikut doa. Kenapa saya ambil begini? Karena saya sudah mulai melihat kadar kita mulai turun. Saya mulai mengajak lagi. Saya sebagai seorang pemimpin akan mengajak pengurus, mari kita berdoa. 1 jam saja. Tidak lama, 1 jam dengan Tuhan. Artinya, pada waktu kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan, misbah kita mulai bangun. Kita mulai bangun puji-pujian di tempat ini. Maka saya percaya, orang berkata bahwa tidak ada berkat yang ada tercurah. Tetapi saya percaya kita mulai buka tingkap langit dan berkat Tuhan mulai tercurah di tempat ini. Tercurah bagi saudara dan tercurah bagi saya dan pelayanan kita. Amin. Hari ini jangan jadi orang yang eksklusif. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Kita berdoa supaya kampung kita, rumah tangga kita ada di kota ini, kita dapat menjadi berkat. Saya ulang sekali lagi, bagaimana supaya kita menjadi berkat? Yang pertama, jangan jadi orang yang egois. Yang kedua,
peduli dengan orang lain. Yang ketiga, berbagi dengan apa yang kita miliki. Yang terakhir, jangan eksklusif. Kalau kita sudah melakukan beberapa hal ini, maka saya percaya kita akan bangun satu keluarga yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari tutup Alkitab saudara dan kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kebenaran firman Tuhan ini menegur kami. Kami ada di kota ini, kami ada di negara ini. Kami percaya Tuhan punya tujuan yang luar biasa bagi kami. Kami harus menjadi berkat, dan kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami harus menjadi berkat bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi komunitas kami. Hari ini berbicaralah bagi kami, jamah kami, lawat kami. Kami siap untuk menjadi berkat bagi kota kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mau berdoa. Haleluya. Amin.